Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21 sangat menyebalkan tapi bikin gemes. Rasya hanya menikmati sentuhan dari suaminya yang menciptakan gelayar aneh yang menjalar ke seluruh tubuh. Entah sejak kapan, gaun yang dikenakan Rasya sudah terbuka, bahkan Pandu sudah bertelanjang dada. Mendesahlah, hanya kita di sini. Suara Pandu terdengar memburu karena sudah dipenuhi nafsu. Akhirnya, suara erotis itu pun keluar dan membuat Pandu makin bersemangat. Rasya menutup paha karena malu, tetapi karena kelihayannya memberi rangsa. Akhirnya Rasya hanya bisa menurut, menikmati semua perasaan nikmat dan geli yang bercampur menjadi satu. Sentuhan demi sentuhan Pandu berikan supaya Rasya tidak tegang. Namun, di saat mereka sudah sama-sama tidak berbalut sehelai benang pun. Dan Pandu bersiap, Rasya menutup wajah karena takut. Bahkan, dia kembali menutup paha secara rapat. Aku takut, Om. Rasya mengintip dari sela jarinya. Pandu kembali menindih tubuh Rasya dan mendaratkan banyak ciuman di seluruh wajah istrinya. Aku akan melakukannya dengan pelan dan lembut. Pandu berkata pelan dan beberapa mengecup titik sensitif dari tubuh Rasya. Akhirnya, Rasya mengangguk cepat sebagai tanggapan. Bibir Pandu tersenyum lebar melihatnya. Pandu benar-benar melakukan dengan perlahan dan penuh kelembutan. Beberapa kali Pandu harus berhenti dan memulai kembali saat tubuh Rasya sudah mulai menerima. Apakah masih sakit? Pandu berkata lembut. Dia mencium kedua mata Rasya yang berkaca-kaca. Rasya tidak menjawab, hanya mengangguk pelan dan berusaha menahan rasa sakit dan panas di inti tubuhnya paling bawah. Pandu pun menghentikan gerakannya, namun bibirnya terus saja memberi sentuhan. Rasya pun mulai menikmati. Rasa sakit tadi terganti dengan rasa nikmat yang begitu susah dijelaskan. Om, desah Rasya. Sebutlah namaku di setiap desahanmu. Pandu juga merasa sangat nikmat karena baru kali ini bercinta dengan perawan. Rasya tidak menjawab, hanya menikmati. Jangan memanggilku Om, aku ini suamimu. Suruh Pandu di sela gerakannya. Rasya hanya mengangguk mengiyakan. Mas Panu. Desah Rasya saat mencapai puncak bersamaan dengan Pandu yang juga sampai pada puncaknya. Setelah sama-sama tumbang dalam percintaan panas tersebut, Pandu dan Rasya kini tidur saling berpelukan. Tidak peduli pada kulit mereka yang telah lengket karena keringat. Bahkan, dengan tanpa gengsi lagi, Pandu menciumi seluruh wajah Rasya yang hampir saja terlelap. Aku ngantuk, Om. Rasya menarik selimut sampai menutupi leher. Kamu masih memanggilku, Om? Tanya Pandu ketus. Rasya cengengesan. Maaf, Mas. Dengan gemas Pandu kembali mencium pipi Rasya. Mendengar istrinya memanggil semesra itu sudah membuat seorang Pandu Nugraha Andaksa merasa begitu bahagia. Lebih baik sekarang kamu tidur. Aku tahu pasti kamu sangat lelah. Suruh Pandu lembut. Enggak cuman lelah, Mas. Tapi seluruh tulangku rasanya seperti patah. Keluh Rasya, meregangkan tangan supaya ototnya sedikit melemas. Mau kupijit? Tawar Pandu. Rasya menatap suaminya dengan lekat. Tumben amat kamu baik sama aku. Jangan ada maunya ya. Rasya menunjuk wajah Pandu, tetapi segera ditepis oleh lelaki itu. Aku baik salah, aku galak salah,
Terus aku harus gimana? Tanya Pandu setengah kesal. Rasya terkekeh lalu mengusap pipi Pandu dengan lembut. Tidur yuk, Om. Rasya menunjukkan rentetan gigi putihnya. Sedangkan Pandu sudah menatap istrinya dengan tajam seolah hendak melahap habis wanita itu. Aku bukan, Mas Panu, sayang. Rasya berbicara dengan lembut lalu mengecup pipi Pandu mesra, menghentikan Pandu yang hendak marah-marah. Rasya segera berbalik karena malu. Pandu dengan gerakan cepat menarik tubuh Rasya hingga masuk dalam dekapannya. Kamu ini kenapa sangat menyebalkan tapi bikin gemes? Pandu berbisik di telinga Rasya hingga membuat tubuh wanita itu meremang. Ish, geli, Mas. Rasya berusaha menyingkirkan tangan Pandu yang memegang pinggangnya. Geli, tapi bikin ketagihan, ucap Pandu diiringi seringai tipis. Udah, stop, jangan bahas seperti itu dulu. Aku mau bobo, lelah, lemah, letih, lesu, lunglai. Lebay, timpal Pandu, bibir Rasya mencebik. Dengan gemas Pandu menghujami dengan ciuman lalu mengeratkan pelukannya. Ayo tidur dan bersiap, setelah ini akan ada ronde kedua. Merasa jenuh terus berada di apartemen, Arga memilih berjalan-jalan keluar untuk mencari udara segar. Terbiasa berkutat dengan pekerjaan, dan sekarang dia merasa ada yang kurang saat harus bermain ponsel setiap hari. Hanya melihat berita juga gosip yang tidak terlalu penting menurutnya. Langkah Arga yang baru keluar lift harus terhenti saat berhadapan langsung dengan Gea yang hendak bergantian masuk. Arga terdiam sesaat sebelum akhirnya memilih melangkah melewati gadis itu begitu saja. Namun, tiba-tiba Gea menahan lengan Arga hingga membuat Arga kembali berhenti. Kak, ada yang ingin aku bicarakan. Gea berbicara lembut, tetapi Arga sama sekali tidak berbalik. Aku mohon, 5 menit. Arga menjawab singkat, namun, Gea justru terdiam. Lebih dari 5 menit aku akan langsung pergi dari sini. Aku tidak mau berbicara di sini, Kak. Aku tidak mau banyak orang yang memusatkan perhatian kepada kita. Ucap Gea. Arga mengedarkan pandangan dan melihat sekitar yang cukup ramai orang berlalu lalang. Dengan terpaksa Arga mengajak Gea ke sebuah restoran yang terletak tepat di samping apartemen. Gea hanya menurut. Dalam hati dia merasa begitu gugup dan takut. Tetapi harus tetap memberanikan diri untuk mengatakan apa yang mengganjal di hatinya. Di meja restoran dekat jendela, Arga dan Gea duduk saling berhadapan. Sedari tadi Arga berusaha untuk menghindari pandangannya dari Gea. Dia tidak mau hatinya akan kembali merasakan luka. Sementara Gea masih dengan gugup menundukkan kepala. Katakan apa yang akan kamu katakan. Aku tidak mau membuang waktuku secara percuma. Arga berbicara ketus tanpa menatap Gea. Gea begitu ragu, terlihat jelas saat dia menghirup napas dalam-dalam. Kak, aku minta maaf. Arga terdiam sejenak, lalu menatap Gea yang masih menunduk. Maaf, untuk apa kamu minta maaf? Bahkan hubungan kita tidak pernah dekat. Arga berusaha menahan perasaan yang membuncah di dada. Aku sudah pernah menyakiti Kak Arga dulu. Gea berusaha mengangkat kepala hingga tanpa sengaja tatapan mereka berdua akhirnya bertemu. Namun, hanya sekilas karena Arga segera memalingkan wajah saat merasakan hatinya berdenyut sakit. Aku hampir lupa. Tapi kenapa kamu harus mengingatkan itu? Suara Arga terdengar berat. Maaf, Kak, aku tidak mau ada yang mengganjal di hatiku. Aku ingin selesain semuanya.
Ucapan Gea membuat tangan Arga terkepal erat. Apa yang mau diselesaikan? Bahkan kamu tidak mau memulai hanya karena aku ini seorang bawahan. Sindir Arga. Gea menunduk kembali, merasa bersalah karena ucapannya sendiri. Karena itu aku mau minta maaf sama Kak Arga. Suara Gea terdengar begitu lirih bahkan nyaris tidak terdengar. Sudahlah, jangan ungkit apapun lagi. Jangan berbicara apa-apa lagi. Sejak kamu menghinaku waktu itu, seolah membuatku sadar kalau kamu adalah gadis angkuh yang hanya mau berkencan dengan lelaki kaya saja. Suara Arga begitu berat karena menahan gejolak di dalam dada. Kak, sebenarnya aku dekat dengan Kak Pandu karena ada sesuatu hal. Ada pesan terakhir dari Kak Amira yang harus kupenuhi. Ucap Gea, mengalihkan perhatian Arga hingga lelaki itu menatapnya dengan sangat lekat. Gea menghela napas panjang dan mengembuskan secara perlahan, berusaha untuk menutupi kegelisahan yang menyelimuti hati. Arga hanya diam menunggu, tanpa memutus pandangan. Akhirnya, Gea pun menceritakan semuanya. Rahasia yang selama ini hanya Gea dan Gilang yang tahu. Arga termangu sesaat, mendengar kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Gea. Berusaha mencermati. Tatapan mata Arga ke arah Gea begitu lekat karena dia berusaha mencari kesungguhan dari sorot mata gadis itu. Arga makin terdiam saat tidak melihat kebohongan di sana. Maaf, Kak, aku tidak mengatakan semuanya karena aku memang tidak ingin semua orang tahu. Hanya Gilang, hanya dia saja yang tahu. Ujar Gea. Arga masih saja menatap Gea hingga membuat gadis itu sedikit salah tingkah. Mungkinkah setelah ini aku masih memiliki harapan? Tanya Arga penuh harap. Gea menghela napas panjang lalu mengembuskan secara perlahan. Maaf, Kak, tapi aku sudah jatuh cinta dengan orang lain. Tangan Arga terkepal erat. Tanpa perlu dijelaskan dengan detail pun dia sudah tahu siapa lelaki yang sudah berhasil merebut hati Gea. Arga hendak bangkit berdiri, tetapi Gea segera menahan lengan lelaki tersebut. Kak, maafkan aku, Gea berkata lirih. Untuk apa kamu selalu meminta seperti ini? Semua bukan salah kamu karena cinta tidak bisa dipaksa. Aku justru berterima kasih padamu, karena setelah ini aku menjadi sangat yakin untuk menghapus perasaanku untukmu. Tegas Arga, tatapan Gea begitu nanar. Hatinya merasa tidak nyaman dan ada rasa iba saat melihat sorot mata Arga yang begitu sendu. Kak, berbahagialah dan semoga kamu bisa bersatu dengan orang yang kamu cintai. Aku tahu orang itu adalah Tuan Gilang. Tebak Arga membuat Gea terkejut. Dari mana Kak Arga tahu? Tanya Gea gugup. Arga tidak menjawab dan justru menarik sebelah sudut bibirnya. Apa semua benar, Ge? Gea makin terkejut saat mendengar suara Gilang. Dia berbalik dan terpaku saat melihat Gilang sedang menatap penuh selidik ke arahnya. Kenapa kamu tidak menjawab, Ge? Tanya Gilang lagi. Jaraknya dengan Gea hanya beberapa centi saja. Bukannya menjawab, tetapi Gea justru menunduk malu. Tanpa menunggu lama, Gilang menarik tubuh Gea dan mendekapnya dengan erat. Katakan yang sejujurnya. Gilang begitu meminta, tetapi Gea justru bungkam. Kalau aku bilang, aku sayang kamu, apakah kamu akan mengatakan perasaanmu yang sejujurnya? Gea melepas pelukan Gilang lalu menatap mata lelaki tersebut dengan begitu lekat. Aku sedang tidak suka bercanda, Lang. Gea memalingkan wajah, tetapi dengan segera Gilang menangkup kedua pipi Gea lalu menghadapkan ke arahnya. Aku tidak bercanda, Ge. Aku memang sayang sama kamu lebih dari seorang sahabat.
Bukankah kamu punya gebetan? Kening Gea mengerut dalam. Ya, dan gadis itu adalah kamu. Gilang menjawab tegas. Gea kembali membisu, melihat kedua mata Gilang yang terlihat begitu tulus. Senyum di bibir Gilang seolah menjadi tanda kalau lelaki tersebut sedang tidak main-main saat ini. Tapi, Lang, tapi apa? Sela Gilang, aku sudah lama sekali nyimpan perasaan sama kamu, tapi aku tidak memiliki keberanian. Dan kini aku berani mengatakannya karena ternyata cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Gilang menggenggam erat tangan Gea. Lang, meskipun kita sama-sama saling mencintai, aku tidak yakin kita akan bersama. Lebih baik aku mundur sebelum makin terluka, ucap Gea lirih. Kenapa? Gilang tampak gusar. Karena aku yakin hubungan kita tidak akan pernah direstui oleh kedua orang tuamu. Gea menghela napas panjang untuk sedikit mengurangi beban yang menghimpit hati. Kamu tenang saja, Ge. Hubungan kita pasti akan direstui. Biar aku bilang sama Mommy dan Daddy. Bagiku, yang terpenting adalah kamu juga mencintaiku. Itu sudah cukup. Gilang menatap Gea penuh cinta yang membuat hati Gea menjadi luluh. Cukup lama mereka saling terdiam dan bertukar tatapan. Namun, Gea terkejut saat melihat Gilang yang tiba-tiba berdiri setengah jongkok di depannya. Ge, maukah kamu menjadi kekasihku atau kalau bisa langsung menjadi istriku? Gea menutup mulut karena begitu terkejut. Dia pun menelisik wajah Gilang untuk mencari kesungguhan di sana. Tatapan Gilang terlihat begitu memohon, dan dengan segera Gea mengangguk cepat. Gilang, pekik Gea saat tubuhnya terasa melayang karena Gilang membopong secara tiba-tiba bahkan berputar-putar. Secara refleks Gea mengalungkan tangan di leher Gilang. Mereka tidak menyadari kalau di belakang ada seseorang yang sedari tadi diam mengawasi. Arga, hati lelaki itu rasanya makin remuk redam. Apalagi saat melihat senyum mengembang dari dua manusia yang sedang dimabuk asmara. Arga memilih pergi sebelum hatinya makin memanas dan yang dia takuti adalah dia akan lepas kendali. Dengan bergegas Arga mengambil mobil di parkiran dan berniat pergi ke klub malam untuk menenangkan hatinya. Cengkeraman tangan Arga di setir kemudi menguat saat teringat dirinya yang terluka 2 kali bahkan oleh orang yang sama. Banges, umpat Arga penuh amarah. Dia memukul setir kemudi dengan kencang. Bahkan, giginya sampai bergemerutuk. Dia kembali menambah kecepatan laju mobilnya. Namun, tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke depan karena mengerem mendadak. Bukan tanpa sebab, ada 3 gadis yang menyeberang dan Arga tidak melihatnya tadi. Dengan bergegas Arga segera turun dan melihat 3 gadis tersebut karena merasa sudah menabraknya. Mata Arga melebar sempurna saat mengetahui ternyata ketiga gadis itu adalah sahabat nona mudanya saat ini. Kamu baik-baik saja? Arga berusaha membantu Zahra berdiri karena posisi gadis tersebut terduduk di atas aspal. Saya tidak apa-apa, Tuan. Zahra bangkit berdiri dengan dibantu Arga. Maaf, saya menyeberang sembarangan. Zahra menunduk dalam karena takut. Begitu juga dengan Zeti dan Margareta. Yakin lu baik aja, Zae? Tanya Zeti setengah berbisik ini. Zahra mengangguk. Tetapi dia terlihat menggigit bibir bawah untuk menahan nyeri yang menjalar. Kita ke klinik sekarang. Arga yang menyadari itu, segera mengangkat Zahra dan mendudukkan di jok samping sopir. Kaki Zahra terkilir bahkan mungkin terluka. Zeti dan Margareta pun ikut masuk ke sana. Tuan, saya. Diamlah.
Potong Arga, membuat Zahra terdiam seketika. Arga pun segera melajukan mobilnya kembali. Tuan, saya mohon jangan bawa ke klinik. Zahra menangkup kedua tangan di depan dada dengan begitu memohon. Arga menoleh ke arah Zahra sekilas, lalu kembali fokus pada setir kemudi. Kenapa? Aku yang akan tanggung biayanya. Terima kasih banyak, Tuan. Tapi tidak perlu, lebih baik Anda bawa saya ke apartemen saja. Biar nanti Suketi sama Markonah yang bantu mengobati. Zahra berkata yakin, sedangkan Zeti dan Margareta saling berpandangan. Bantu pakai apa? Tanya Arga menuntut. Zahra menoleh ke arah sahabatnya yang saat ini justru sedang menatap penuh tanya. Zahra menggerakkan bibir untuk memberi kode, tetapi baik Zeti maupun Margareta tidak ada yang paham sama sekali. Arga berdeham, mengejutkan Zahra hingga membuat tubuh gadis tersebut terlonjak. Sudah selesai bisik-bisiknya, sindir Arga ketus. Jadi, mereka akan sembuhin kamu pakai apa? Arga kembali mengajukan pertanyaan karena tadi belum juga mendapat jawaban. Pakai apa? Minyak nyong-nyong, sahut Zahra asal. Astaga, pekikan gadis tersebut terdengar menggema di mobil. Karena Zeti yang duduk di belakang sudah memukul kepala Zahra dengan cukup kencang. Lu yang bener aja, Zai, cebik Zeti kesal. Sakit, Suk. Zahra mengusap kepala sembari menggerutu, mengumpati sahabatnya. Lagian lu aneh-aneh aja, Zai. Mana ada minyak nyong-nyong di Amerika? Lu pikir kita deket sama warungnya Empok Sauda? Protes Zeti. Dia merasa sangat kesal dengan sahabatnya tersebut. Namun, Zahra justru tidak merasa bersalah. Dan kembali memberi kode yang sialnya tidak dimengerti oleh Zeti maupun Margareta. Arga yang melihat itu pun hanya menggeleng dengan bibir tersenyum tipis. Zai, lu ngomong yang kenceng napa? Kita bukan lagi bisik-bisik tetangga. Margareta yang giliran sewot dan langsung mendapat tatapan tajam dari Zahra. Lu bisa kecilin suara enggak sih? Zahra bersidekap dan memasang wajah sebal. Tiba-tiba tubuh Zahra membeku saat mobil Arga berhenti di depan rumah sakit. Dia tidak menyadari kalau ternyata mereka bukan pulang ke apartemen. Zahra makin merasa gelisah. Zeti dan Margareta pun menatap heran ke arah sahabatnya. Zai, lu kenapa? Tanya Zeti. Gue malu. Zahra mengusap wajah untuk mengurangi kegugupannya. Kenapa mesti malu? Tadi Tuan Arga udah bilang bakal bayar biaya pengobatan kamu. Jadi, kita enggak bakal utang. Timpal Margareta santai. Zahra menatap Arga yang baru saja keluar dari mobil. Bukan itu masalahnya. Zahra tampak makin gelisah. Lalu, tanya Zeti dan Margareta bersamaan. Belum juga Zahra menjawab, Arga sudah membuka pintu mobil dan bersiap untuk menggendong Zahra. Tuan, mau apa? Tanya Zahra bingung. Mau bunuh kamu? Astaga. Zahra memegang leher dan bergidik ngeri membayangkan Arga benar-benar mencekiknya sampai mati. Jangan, Tuan. Kenapa? Kamu takut? Di sini tidak ada yang mengenalmu. Kalau kamu mati tidak ada yang tahu. Kata Arga dengan senyum seringai. Jangan lupakan kita, Tuan. Zeti dan Margareta berkata bersamaan membuat tubuh Arga terjengkit karena terkejut. Arga mengumpat dalam hati kenapa bisa melupakan dua gadis sengklek lain yang di dalam mobil. Zahra tidak lagi takut,
tetapi dia terkekeh melihat wajah sebal Arga. Saking kesalnya, Arga membopong Zahra begitu saja, tidak peduli meski gadis itu meronta. Arga membawa ke ruang Iget untuk segera ditangani. Selama di sana, 3 gadis itu hanya melongo saat mendengar Arga berbincang dengan perawat di sana menggunakan bahasa Inggris. Jujur, ketiga gadis tersebut tidak bisa berbahasa Inggris. Ralat, berempat dengan kurap juga. Di saat perawat akan membuka sepatu yang dikenakan Zahra, gadis itu dengan cepat menolak. Namun, Arga dengan terpaksa memegang kaki Zahra. "Jangan, Tuan." Zahra masih berusaha meronta, namun Arga menulikan telinga dan memaksa melepas sepatu Zahra. "Astaga, Zainab!" Lengkingan suara Zeti dan Margareta menggema di ruangan tersebut. Saat melihat kaos kaki yang dikenakan Zahra bolong hingga 3 jari kaki Zahra terlihat keluar, Arga pun tak kuasa menahan tawa. Sedangkan Zahra yang sudah kepalang malu hanya bisa membenamkan wajah di dada Arga tanpa sadar. Setelah tragedi memalukan tersebut, rasanya Zahra sudah tidak lagi memiliki muka. Ingin rasanya dia menenggelamkan diri di dasar laut atau bersembunyi di lubang apapun. Lubang buaya, lubang semut ataupun lubang-lubang yang lain. Apalagi saat Zeti dan Margareta terus saja mengomel dan senyum Arga yang tidak memudar sama sekali. "Udah, stop, kalian bisa diem enggak?" suruh Zahra dengan kesal. "Lagian lu, Zai, sumpah gue malu banget punya temen kayak lu. Segala kaos kaki bolong lu bawa sampai ke Amerika." "Astaga, Zai, gue speechless." Zeti menggeleng tidak percaya. "Kaos kaki gue yang enggak bolong belum ada yang kering. Lagian kalian tahu kalau gue belum gajian." Timpal Zahra membela diri. "Zai, harga kaos kaki sama seblak aja sama. Masa iya elu bisa makan seblak tapi enggak bisa beli kaos kaki? Elu kere apa miskin?" hina Margareta. "Astagfirullah, ya Allah, sabarkanlah hatiku hidup berdampingan dengan makhluk jelmaan iblis. Astaga." Bersambung.